Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul musannif kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah dan riwayatake anak suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sak temene suhufi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam iku unzilat den turunake Lailatul Awali ing dalem wengi awal, wengi kang kawitan. Syahrul Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Wa Tauratulan den turunake apa kitab Taurat. Lastul layalin tanggal 15 min Ramadan ing dalem saking bulan Ramadan. Pada sab'amiatin ing dalem sause 700 apane aman taune min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saking suhufi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi begini, Nabi Ibrahim itu mempunyai suhuf ya, dan diturunkan ya, kalau sekarang kitab suci ya, diturunkan pada awal ya, pada malam awal bulan suci Ramadan. Terus kemudian juga ada kitab-kitab samawi yang lain ya, yaitu Taurat punyanya Nabi Musa ya, itu diturunkan pada pertengahan Ramadan. Tetapi jarak antara suhufnya Nabi Ibrahim dan juga turunnya Taurat itu jaraknya 700 tahun. Jadi 700 tahun setelah suhufnya Nabi Ibrahim itu baru Tauratnya Nabi Musa itu diturunkan oleh Allah. Terus kemudian wazabur lan den turnake apa kitab Zabur. Lisane asyarota ya, ing dalem tanggal 12 lailatan ing dalem wengi minhu ya, setengah saking bulan Ramadan. Halat liwatan mimba di Taurat ya, saking sakwuse tumurune kitab Taurat bihom simiatin ya, kelawan 500 apane aman taune. Terus kitab samawi selanjutnya yang diturunkan oleh Allah yang nomor 3 yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini turun ke siapa? Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu kalau dalam cerita-cerita barat itu terkenal dengan King David. Nah, di tafsir Ibnu Katsir ya, ini ada tafsir yang sedikit Israiliyat tetapi cukup bagus untuk pengetahuan. Jadi Nabi Daud ini nabi yang sangat bijaksana sekali. Kenapa? Karena ketika Nabi Daud itu berzikir, itu semua makhluk-makhluk yang lain itu ikut berzikir. Ya, saking keramatnya Nabi Daud. Keramat sekali Nabi Daud. Keramat terus berwibawa. Beliau itu raja. Ya. Nabi Daud itu raja. Ada itu lupa saya nih. Dauda yusabbihna wa tarakuna fa'ilin ya. Jadi kalau ketika Nabi Daud bertasbih ya, atau mensucikan atau zikir itu manuk-manuk burung, terus kemudian segala tumbuh-tumbuhan itu ikut berzikir. Hebatnya Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu khairut ta'am,
sebaik-baiknya pola makan, ya, itu adalah pola makannya Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud ini makannya itu min kasbiyadi. Jadi beliau itu seorang raja yang sangat kaya raya, bijaksana, dihormati, berwibawa. Tetapi makannya beliau itu sangat dijaga. Kenapa? Karena beliau itu tidak makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri. Ya, jadi kisahnya dulu Nabi Daud itu jualan apa? Khuskhus itu apa? Kayak sejenis untuk alat makan, khuskhus itu. Nah, kalau itu nggak laku, ya Nabi Daud itu juga nggak makan, walaupun sebetulnya bergelimang harta. Nah, ini perlu yang kita contoh itu seperti itu. Beliau itu secara materi luar biasa, tetapi ketika makan, apa yang masuk ke dalam tubuh itu sangat difilter atau dipilih-pilih. Hanya yang benar-benar dari hasil keringatnya beliau sendiri itu baru dimakan beserta keluarganya. Makanya bahkan Nabi Sulaiman sendiri, putranya itu kan, beliau itu punya prinsip gini, miskinan yujalisu miskinan, wong melarat itu lungguan cangkruan wong melarat. Jadi setiap kali sholat itu, karena apa? Kekayaan yang sebegitu luar biasa itu semua jadi Baitul Maqdis. Jadi itu yang perlu kita contoh. Terus ada cerita begini. Jadi ini tafsir. Dulu ya, Nabi Daud itu kan seorang raja yang memang raja itu tentu punya sebuah pengawalan yang sangat super ketat lah. Ceritanya itu pengawalan lapis 7. Nanti sebelum masuk ke kamarnya Nabi Daud ini ada pengamanan sab 7 kali pengamanan. Terus ketika Nabi Daud itu istirahat, ya, Nabi Daud istirahat, ya, itu tiba-tiba itu ada 2 orang yang lolos tanpa pengamanan. Ini sangat kaget sekali. 2 orang ini. Ternyata 2 orang ini apa ya? Mereview kejadian yang dilakukan oleh Nabi Daud sebelum beliau masuk kamar. Jadi sebelum beliau masuk kamar itu beliau itu sudah punya, ya ceritanya ini ada Australia. Jadi beliau itu sudah punya 99 istri. Nabi Daud sudah punya 99 istri. Kemudian ya, di daerah situ ada seorang wanita yang cantik, Wakilah ya. Itu sudah bertunangan dengan salah satu pengawalnya Nabi Daud ini tadi. Ya, jadi yang pengawalnya lapis 7 pengawalannya. Super ketat lah. Jadi pas pampresnya 7 lapis. Terus beliau mendengar ada seorang gadis yang sangat cantik sekali, ya, itu ada di daerahnya. Nah, kemudian beliau berpikir begini, kalau tak rabinya tidak apa-apa. Nikah, kalau dulu itu Nabi nikah, kalau saya nikah mungkin tidak apa-apa ini. Terus kemudian di dalam Nabi Daud berdebat sendiri dalam hatinya. Saya kan sudah punya 99 istri. Masa harus tak genepi 100 maksudnya. Terus kemudian setan itu yang bisi. Ya, memang istrimu sudah banyak, tapi kan tidak ada yang secantik itu. Terus seperti itu dibisi sama setan. Dibisi terus seperti itu. Tapi kan istri saya sudah banyak loh, tapi kan tidak ada yang cantik seperti itu. Nah, itulah ceritanya Buddha. Jadi dalam hatinya berdebat sampai dia masuk kamar tadi itu, dia itu masih terngiang-ngiang berpikir terngiang-ngiang dan berpikir, oh ya, ya tapi tidak ada yang cantik itu. Terus seperti itu berdebat dalam hati dia. Tapi kan saya sudah punya istri banyak, ya tapi kan tidak ada yang cantik itu. Setan terus ngobong-ngobong itu. Nabi aja digoda sama setan, apalagi kita. Terus akhirnya pada waktu itu ya,
ada ya 2 orang tadi yang ternyata lolos tanpa pengawalan, itu kaget sekali Nabi Daud. Pertama kagetnya kenapa? Karena 7 lapis itu tidak bisa, tiba-tiba kok bisa nembus begitu loh. Terus kemudian waktu datang itu orang yang 2 orang tadi itu dia berdebat ya, karena Nabi Daud ini terkenal sangat berwibawa dan bijaksana. Akhirnya dia minta solusi pada Nabi Daud. Gitu. Terus 2 orang tadi bilang, kamu kok bisa masuk? Sudah, tidak perlu kaget. Ya ya Nabi Daud lah begitu. Loh, kamu kok bisa masuk? Nabi Daud. Loh, sudah, tidak perlu kaget, ini ada masalah penting, ada masalah krusial yang harus panjenengan selesaikan, karena panjenengan adalah orang yang terkenal sangat bijaksana. Tolong sekarang diputuskan. Oh yes, apa masalahnya? Kemudian 2 orang tadi berdebat ya, 2 orang yang datang tanpa pengawalan itu berdebat begini. Saya itu ya, punya kambing. Kambing saya itu cuma 1. Nah, teman saya ini punya kambing 99. Lah kok kambing saya yang 1 ini kok dipaksa mau diminta. Terus bagaimana menurutmu? Menurut panjenengan ya Nabi Daud. Ya Nabi Allah, bagaimana menurut panjenengan? Wah, dolim itu katanya. Katanya Nabi Daud ya, dengan langsung memutuskan tadi. Wah, dolim banget itu, seperti itu. Masa kamu sudah punya 99, ini punya 1 aja mau kamu minta? Itu dolim, itu selewat dolim orang-orang alim itu. Tidak mungkin seperti itu. Nabi Daud begitu. Oh begitu ya Daud? Iya, asli dolim lah. Kemudian ketika seperti itu, tiba-tiba matur suwun ya Nabi Daud lah, langsung selain tiba-tiba 2 orang tadi menghilang. Kagetnya bukan main Nabi Daud. Padahal itu lapis 7 ya. Tiba-tiba orangnya datang terus minta solusi. Setelah minta solusi, diberi solusi sama Nabi Daud, tiba-tiba orang itu langsung menghilang. 2 orang tadi tiba-tiba langsung menghilang. Betapa kagetnya Nabi Daud dan akhirnya sujud. Kenapa? Karena Nabi Daud baru sadar. Ya Allah, astagfirullah, istighfar. Kenapa? Karena tadi dicontoh wedhus tadi. Ya. Jadi ada satu orang tadi sudah punya 99 kambing. Ya. Nah, yang temannya si B ini tadi hanya punya 1 kambing. Kok yo tegonya apa? Kok yo sangat tega sekali. Kambing 1 itu mau diminta. Terus tiba-tiba ingat Nabi Daud dengan permasalahannya yang dipikirkan tadi, yang teringat. Masya Allah, beliau sujud syukur, nangis beliau. Aku diwedus-wedus. Kan seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Daud sudah punya istri banyak tadi, tapi ternyata setan itu ngobong-ngobong itu apa, ngompor-ngompori supaya si perempuan tadi itu tetap dinikah oleh Nabi Daud. Padahal itu sudah kalau wakilah itu tunangannya, pengawalannya Nabi Daud. Ini lucunya ya. Tapi nanti sedikit Israeliat ya. Jadi begitu. Tapi bagaimana juga memang Nabi Daud sangat luar biasa bijaksana. Jadi ketika beliau bertasbih itu semuanya ya. Jadi semua ikut, burung-burung ya ikut bertasbih. Kemudian bukan cinta bertasbih ya. Tapi jelas seperti itu. Jadi ketika zikir luar biasa, bijaksana luar biasa. Keramat lah kalau bahasa sekarang ini. Saya lanjutkan ya. Wal Injil ya. Wal Injil lan den turunake apa kitab Injil. Li samane asyara ing tanggal 18. Ya. Minhu ya, saking wulan Ramadan. Ba'da Zabur ing dalam sause tumurune Zabur bi alfi kelawan 100 bi alfi kelawan 1000 wa mi'atayan 100 ya. Apane sanatan taune. Kemudian kitab Samawi selanjutnya yang turunkan yaitu adalah kitab Injil. Itu kira-kira 18 Ramadan ya. Setelah turunnya kitab Zabur ya, jaraknya berapa? Jaraknya 100.000 tahun. Jadi antara Zabur dengan Injil itu 100.000 tahun ya, baru kitab Injil diturunkan ya.
Terus kitab samawi yang terakhir wal furqan lan kitab suci Al-Qur'an. Iku lisab wa isrina tanggal 17 minhu ing dalam wulan Ramadan. Minhu ing dalam bagiane wulan Ramadan. Ba'dal Injil ing dalam sause tumure Injil. Tumurne Injil bisitamiatin kelawan 600 ya wa isrinal 20 apane sanatan taune. Jadi kitab yang terakhir turun yaitu kitab penyempurna ya, kitab-kitab samawi sebelumnya yaitu atasnya ya Injil, Zabur, Taurat dan suhufnya Nabi Ibrahim ya. Itu semuanya diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Luar biasa gitu. Dan semua kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu paling sempurna. Maka dari itu Nabi pernah bilang ya, saya itu ya diberikan mukjizat berupa Al-Quran ini dengan harapan apa? Dengan harapan dengan kedahsyatan Al-Quran ini ya yang bisa diterima oleh akal dan juga nalar. Ini saya berharap ya dengan mukjizat ini saya bisa mempunyai pengikut paling banyak. Nah, contoh begini coba ya. Logika dasarnya begini. Kenapa kok Al-Quran saya sebut dahsyat sekali? Ya. Karena kalau kita melihat contoh katakan Nabi Musa, kedahsyatan tongkatnya Nabi Musa ini kan hanya bisa disaksikan ya, atau hanya bisa dilihat dan dipercaya ketika orang-orang itu melihatnya ya. Jadi kamu melihat sesuatu yang dahsyat itu kan baru kamu akan percaya. Nah, kemungkinan ketidakpercayaan orang lain yang tidak melihatnya itu kan lebih banyak ya, karena kan tentu orang yang percaya orang yang melihatnya atau mungkin yang pernah diceritani kan begitu. Tapi kan bisa saja orang yang tidak tahu atau mungkin yang jauh setelah itu ya, itu kan tidak percaya, kan bisa saja tidak percaya. Kenapa? Karena Allah tak mungkin mosok tongkat dipukulin begitu bisa membelah lautan, kan begitu ya. Tapi Quran ini beda. Quran ini ya mendeskripsikan atau menjelaskan ya, menjelaskan seluruh alam raya ini dikonsep, dibentuk dan juga dimasukkan dalam Quran. Bagaimana pembentukan bumi ya, bagaimana pembentukan alam semesta, bahkan dalam alam semesta sampai akhirat pun dijelaskan dalam Al-Quran, kan begitu ya. Bahkan bagaimana sebetulnya struktur benda-benda yang ada di benda-benda yang ada di dunia ini. Contoh ketika Quran itu sudah punya konsep yang sedemikian hingga ya kan, kalau kamu bilang bahwasanya mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar ya kan, di luar nalar, tentu kamu akan lebih percaya bagaimana ya ketika Gusti Allah itu membuat seekor nyamuk umpamanya, atau mungkin tawon, lebah lah mungkin ya begitu ya. Bagaimana lebah sekecil itu kok bisa terbang, kan begitu ya. Kemudian lebah itu tentu kan juga makhluk hidup, dia kan punya kuman ya, kumannya kira-kira sapiro, kemudian struktur tubuhnya sapiro, kan begitu. Itu kan lebih dahsyat lagi. Itu kan kita kan akan kesulitan kan begitu. Iya ya, luar biasa ternyata di Quran itu kan. Nah kalau dulu itu hanya seperti itu aja, mukjizatnya Nabi Musa katakan tongkat dipukulkan begitu aja. Tapi Nabi Muhammad enggak ya. Nabi Muhammad itu berharap dan mukjizatul Quran itu ya, yang sedemikian luar biasa tadi ya. Karena apa? Ternyata Quran kan menjelaskan dengan detail dan terperinci juga kan hal-hal yang terkait tadi, contoh ya lebah. Kan kita juga seharusnya sangat kagum bagaimana lebah itu kok bisa terbang. Lebah itu kan makhluk hidup. Kemudian bagaimana dia itu bereproduksi. Nah, bagaimana kira-kira kumannya lebah.
Lah kira-kira sak piro anggota badannya kuman lebah kan seperti itu. Nah itulah yang disebut mukjizat kedahsyatan Quran. Karena apa? Karena bisa dimasukkan dan orang akan percaya gitu. Oh iya, ternyata dahsyat sekali kan begitu. Al-Quran dahsyat sekali karena menjelaskan seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian aja cerita juga begini. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu surat Tabarok ya. Ini ya. Jadi ada orang yang fasik. Orang fasik itu sering melakukan maksiat lah. Ya. Orang fasik, orang yang ya mungkin amal jeleknya lebih banyak. Itu dia meninggal. Pasca dia meninggal ya, itu didatangi oleh malaikat mungkar nakir, arep diantemi. Ya ada masih tanya, kalau terus tidak bisa ya diajaran begitu. Kalau tidak percaya silakan coba. Setelah malaikat mungkar nakir datang itu mau menghajar si fulan tadi, orang yang meninggal tadi, kan dia fasik ya. Dalam catatan amal sikis wong kis akeh salah lah, akeh dosane. Kemudian malaikat mungkar nakir datang mau ngajar si fulan tadi. Tiba-tiba menjelma seorang, ya, menjelma makhluk. Ya, ternyata makhluk itu bernama surat Tabarok. Betapa kagetnya dua malaikat tadi. Loh, kon sopo? Aku ini makhluk Gusti Allah. Makhluk Gusti Allah apa? Ya makhluk Gusti Allah sing wis menyatu mbek awake wong fasik iki. Loh, tapi dia fasik. Loh, tapi aku makhluk Gusti Allah sing menyatu. Lah kon sapa? Aku surat Tabarok. Jadi ternyata wong fasik iki mau ya, orang fasik tadi itu ternyata hafal satu surat, yaitu surat Tabarok. Ya, ceritanya memang begitu ya. Kemudian dia meninggal, sampai meninggal itu ternyata dia masih hafal dan ngugemi surat Tabarok tadi. Jadi sak fasik itu sih ngugemi surat Tabarok. Ya. Akhirnya walaupun toh dia amalnya itu memang jelek dan seharusnya dia disiksa, ketika didatangi oleh malaikat mungkar nakir ternyata surat Tabarok itu menjelma. Kon ngerti asal apa? Aku surat Tabarok, aku kalame Gusti Allah. Lah kalame Gusti Allah kan qadim sifatnya. Lah kamu berdua itu Mas Mungkar Nakir itu kan ya lebih duluan saya lebih qadim daripada kamu kan, lebih duluan saya daripada kon kan gitu. Aku surat Tabarok kalame Gusti Allah, lek kon sampai nyiksa aku. Jadi kalau kamu sampai menyiksa orang ini berarti kamu sama dengan menyiksa atau menginjak-injak saya. Lah kan kamu juga harus berpikir ya. Kira-kira kalau kamu injak-injak Quran gimana? Tidak boleh kan ya. Dosa itu begitu. Lah malaikat kate ngidek-idek itu tadi, kate menghajar si fulan tadi yang di dalamnya itu sudah menyatu surat Tabarok. Tapi ini bukan legitimasi loh ya, bukan legitimasi bahwa kamu itu jadi orang jelek tidak apa-apa, enggak ya. Ya jelek ya tetap tidak boleh jadi orang jelek, jadi orang yang suka berbuat nasihat itu tetap tidak boleh. Karena apa? Masalah mati mati husnul khotimah dan tidak itu ketergantung Gusti Allah. Kadang ada orang hafal Quran antara takdiri mati suul khotimah ya pas kate mati atau mau meninggal ternyata ingatannya atau apalan Quran hilang, itu ada banyak sekali ya. Orang yang mau meninggal karena memang takdir suul khotimah atau memang dia kakean dosanya mungkin seperti tidak tahu ya, tiba-tiba hilang, bahkan dia menyebut asma Allah saja tidak bisa. Itu juga terjadi. Artinya apa, ini hanya bahwasanya memang Al-Quran itu dahsyat sekali. Saya ceritakan dahsyat. Walaupun toh kadang orang fasik sekalipun ya, kalau dia hafal Quran dan memang ditakdirkan Gusti Allah husnul khotimah, akhirnya ya kita malaikat dua tadi yang mau menyiksa itu tidak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara sampai meninggal orang fasik tadi itu hafal surat Tabarok, sudah menyatu. Akhirnya makhluk Gusti Allah tadi ya, satu surat Tabarok yang keduanya yaitu malaikat mungkar nakir tadi berdebat. Gak tahu ngaji mungkin malaikat. Malaikat mungkar nakir kata, akhirnya ayo sing ada Gusti Allah. Apa ini kok pancet ngengkel ae kan gitu. Tidak boleh, kalau kamu nyiksa dia berarti kamu kena saya, sama dengan injak-injak Quran. Tidak boleh kan gitu.
ngadep Gusti Allah. Akhirnya makhluk tadi menghadap Gusti Allah, ya Rob, protes, ya Rob, dua makhluk panjenengan yang bernama Mungkar Nakir ini mau nyiksa si Fulan. Ya. Memang Fulan itu fasik, tapi kan di dalam tubuhnya ada saya, itu sudah menyatu Gusti. Lah saya itu kodim, ya. Makhluk jenengan sing kodim daripada si malaikat dua ini. Lah kalau dia nyiksa si mayat tadi berarti sama saja dengan menginjak-injak saya. Kalau memang tetap disiksa Gusti, surat Tabarok protesnya ngomong, kalau memang tetap disiksa saya hilangkan aja Gusti, cabut dari Quran. Surat Tabarok itu minta cabut dari saya, hilangkan aja Gusti dari Al-Quran. Lah ini kan ya Quran kok bisa tidak seperti ini. Wah, akhirnya meriang malaikat loro. Waduh, kok seperti ini? Akhirnya yang jadi tersangka itu malah dua malaikat. Tadi sudah apa-apa ya. Iya wis apa-apa, wis bebaskan si Fulan tadi dari siksa kubur. Itulah luar biasanya. Nah, makanya kamu sering mendengarkan atau mungkin sering melihat kejadian-kejadian bahwasanya orang yang hafal Quran itu kan jasadnya masih utuh. Bahkan tidak jasadnya, kain kafannya pun yang melekat dan menempel itu ikut-ikutan masih utuh, bahkan sudah bertahun-tahun. Contoh Said Maliki duluan kuburannya mau dibongkar kemudian mau dipindah, tapi ternyata masih utuh. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ya, orang beliau itu Banten, hasilnya kelahiran Banten, pernah menjadi imam ya di Masjidil Haram sana. Luar biasa sekali, jasadnya masih utuh. Nah, itu hanya satu surat saja, apalagi kalau kamu hafal satu Al-Quran. Nah, hafal ini pun juga tidak boleh hanya hafal tok, tapi kamu harus mampu hafal ilmu alatnya. Nah, ini yang juga sangat penting sekali. Baik, saya pikir cukup ya. Ihdinas-shiratal mustaqim. Wallahumma bi'laqnari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.